Sebelumnya saya meminta maaf Bapak, saya memberitahukan bahwasanya Anda telah terkena kanker paru-paru kronis. Ini mungkin akibat dari kebiasaan Bapak saat masih muda, yang sering merokok tanpa memperhatikan kesehatan Anda. Setelah menyimak cuplikan tadi, kalian jadi tahu akan pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan. Selain kanker paru-paru, ada juga beberapa penyakit yang menyerang organ pernafasan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi pembelajaran kali ini tentang penyakit organ pernafasan manusia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Penyakit organ pernafasan manusia yang pertama adalah asma. Coba kalian perhatikan, ada seorang anak yang sedang memakai selang oksigen untuk membantunya bernafas. Karena asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Hal inilah yang mengakibatkan penderita asma sulit untuk bernapas. Kalian bisa mengetahui ciri-ciri penderita asma memiliki beberapa gejala, di antaranya yakni batuk berdahak, ditandai dengan munculnya rasa mengganjal di bagian belakang tenggorokan atau dada, akibat penumpukan lendir. Selain itu, sesak nafas dan nafas berbunyi juga termasuk ke dalam gejala asma. Setelah itu ada riwayat alergi, bisa alergi karena makanan, polusi udara ataupun alergi karena debu. Dan riwayat asma dalam keluarga atau keturunan juga bisa menjadi salah satu penyebab asma itu terjadi. Berikutnya, ialah penyakit influenza. Penyakit influenza ini disebabkan karena infeksi virus influenza. Gejala yang dapat dialami oleh penderita antara lain bersin-bersin dan hidung tersumbat. Gejala influenza ini meliputi demam panas, batuk, dan sakit kepala. Kemudian, sakit tekak, kadang merasa menggigil, muntah, cirit-birit, serta badan terasa letih lesu. Penyakit organ pernafasan selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan penyebab dari penyakit TBC. Bakteri ini juga dapat menyebabkan radang pada paru-paru bagi penderitanya. Gejala tuberkulosis, gejala utamanya yaitu batuk secara terus-menerus, dan gejala lainnya meliputi demam meriang berkepanjangan, sesak nafas, dan nyeri dada, berat badan menjadi turun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari, meski tidak melakukan kegiatan yang berat. Pneumonia disebabkan oleh infeksi pada paru-paru. Paru-paru penderita pneumonia mengandung cairan kental yang dapat mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gejalanya meliputi batuk, sulit bernafas, demam, sakit kepala, badan terasa lemas, dan dada terasa sakit. Oke, kita lanjut ke kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Pertumbuhan sel ini dapat menyebar keluar dari paru-paru melalui suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh yang lainnya. Gejalanya meliputi batuk berdarah, sesak nafas, nyeri pada bagian dada, serta batuk kronis. Penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok dan menggunakan vape atau rokok elektrik. Selain itu, orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok juga bisa terpapar penyakit kanker paru-paru karena mereka termasuk perokok pasif. Nah, sangat merugikan bukan bagi kita yang tidak ikut merokok, namun terkena dampaknya juga. Selain merokok, beberapa penyebab kanker paru-paru diantaranya asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan asap dari pembakaran sampah. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesehatan paru-paru dengan cara memakai masker saat berkendara motor ataupun di tempat yang banyak mengandung polusi udara.
Dan tentunya, berhenti merokok menjadi solusi terbaik untuk menjaga kesehatan paru-paru. Serta diimbangi dengan olahraga yang teratur, yang didasari dengan mulailah menyayangi diri sendiri dengan hidup yang sehat. Oke, itulah tadi materi mengenai berbagai macam penyakit organ pernafasan. Karena tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan, kecuali kemalasan, tak ada obat yang tak berguna. Selain kurangnya pengetahuan, tiada hari tanpa belajar. Sampai berjumpa di pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.